أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Kita kembali. Sebagaimana kita mendengarkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridho-ridhonya di dalam setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murka-murkanya di dalam setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia-manusia ramai yang diremehkan. Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai umat manusia tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amalan-amalan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya, bukan dilihat seberapa dahsyat atau remehnya, tetapi amalan-amalan yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ialah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu adalah amalan yang paling sempurna, yang paling baik, ahsanu amal. Untuk apa besar amalan? Untuk apa dahsyatnya amalan yang kita miliki? Tetapi jika Allah tidak meridhoinya, apalah gunanya? Karena amalan yang paling ikhlas di akhirat ialah amalan-amalan yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Kemudian setelah kita memiliki amalan-amalan fardu, kita harus memiliki amalan-amalan yang kita jaga, amalan-amalan yang harus kita rahasiakan. Meskipun sedikit, tetapi kita dawamkan terus menerus. Sebagaimana nasihat baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat yang dihadiskan dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamu wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah adwamu, yang kita lakukan terus menerus, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Sebagaimana Al-Imam Abu Dawud, ia mencontohkan di dalam sebuah kisah, seorang Imam Abu Dawud ingin menyeberangi sungai Tigris. Ketika ia sampai setengah perjalanan menyeberangi sungai Tigris dengan perahu, ia mendengarkan ada seorang manusia yang bersin dan mengucapkan kalimat tahmid, sedangkan belum ada seseorang pun yang mengucapkan kalimat tarhim kepadanya. Kemudian Imam Abu Dawud meminta kepada tukang perahu tersebut untuk mengantarkannya kembali ke tepian untuk mengucapkan kalimat tarhim kepadanya. Kemudian Imam Abu Dawud membayar tukang perahu tersebut, dan tukang perahu tersebut mengantarkannya kembali ke tepian tersebut hanya untuk mengucapkan kalimat tarhim, yarhamukallah, kepada seseorang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Imam Abu Dawud melanjutkan kembali perjalanannya menyeberangi sungai Tigris hingga sampai ke ujung. Keesokan harinya, semua penumpang yang ada di perahu tersebut kemudian mendengarkan ada seseorang yang menyatakan ia pernah bermimpi bahwasanya Al-Imam Abu Dawud ia membeli surga dengan harga 1 dirham. Lalu bagaimana kata Imam Abu Dawud? La'alla majabba du'a. Semoga saja seseorang yang bersin yang mengucapkan kalimat tahmid tersebut, ketika aku sampaikan kalimat tarhim yarhamukallah, ia membalas dengan doa yahdikumullah yuslihu balakum. Dan itulah doa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua ialah jangan pernah kita meremehkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan masalah besar atau kecilnya dosa tersebut, bukan masalah dahsyat atau remehnya dosa tersebut, tetapi seberapa besar, seberapa mulia, seberapa dahsyat, seberapa kuat zat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita durhakai. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa yang besar kepada hambanya, kemudian hambanya itu takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tetapi ia meremehkannya. Karena bisa jadi akibat dosa yang ia perbuat meskipun kecil itu, itulah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, seburuk-buruk dosa ialah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat meremehkan dosa-dosa tersebut. Ya Gus, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hal yang ketiga, janganlah pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena mengapa? Karena bisa jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu ada di antara manusia-manusia ramai yang diremehkan. Karena bisa jadi kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi. Bisa jadi orang-orang yang takwa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mengubur kemuliaan, kedudukan, harta, tahta, jabatan duniawi, karena itu tidak akan membawa kita menuju akhirat, karena ia akan meninggalkan kita. Tapi yang kita bawa ialah amalan-amalan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sebagaimana kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata, teruslah kita untuk bertakwa, teruslah kita untuk perbaiki diri kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Teruslah kita untuk bertakwa dan bertawaduklah. Jangan pernah melihat seseorang, jangan pernah memandang seseorang, jangan pernah kita memandang seseorang dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang merendahkan. Karena bisa jadi orang-orang yang kita rendahkan, orang yang kita pandang dengan pandangan remeh, itu adalah orang-orang yang bertakwa melebihi takwanya daripada kita. Karena sesungguhnya takwa itu tidak ditampakkan di depan mata kita. Takwa itu tidak bisa kita lihat langsung. Andai saja takwa bisa kita lihat langsung, mungkin kita tahu yang mana orang yang lebih bertakwa dari kita dan mana orang yang kurang bertakwa dari kita. Maka dari itu, marilah bersama kita dengarkan kata Imam An-Nawawi, teruslah berusaha untuk menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawaduklah. Janganlah pernah kita merendahkan, meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang lain itu adalah orang yang lebih bertakwa daripada kita. Begitu Gus. أشرقت نفسي بنور من فؤادي